Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, jamaah salat zuhur azakumullah, sebelum kita masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Wa akhrijna min wukhulish syahawat ila jannatil kurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir kita memasuki surat Al-Insyiqaq, artinya terbelah atau terpecah. Nama dari surat ini terambil dari ayat yang pertama, Idzas sama'u syaqqat, apabila langit telah terbelah atau terpecah, maka dinamakan surat ini dengan Insyiqaq. Adapun keutamaan surat ini sama dengan surat sebelumnya, yaitu At-Takwir, Infitar. Sebagaimana riwayat yang sudah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yal ain falyaqra surat at-takwir wa suratul infitar wa suratul insyiqaq. Siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surat At-Takwir, idzas samsu kuwirat, membaca idzas sama'u fatarat infitar, dan idzas sama'u syaqqat. Jadi kalau kepengen melihat kiamat seolah-olah melihatnya dengan mata kepala kita, baca 3 surat ini, kata Nabi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, adapun hubungan surat Insyiqaq ini dengan surat sebelumnya, kalau di surat yang sebelumnya diantaranya adalah surat Infitar, terus Al-Mutaffifin, kemudian surat Al-Insyiqaq. Di surat Al-Mutaffifin Allah berbicara, surat Infitar Allah berbicara tentang malaikat yang mencatat amal, catatan amal, malaikatnya. Wa inna alaikum laha fizin kiraman katibin, itu berbicara tentang malaikat yang mencatat. Di Al-Mutaffifin berbicara tentang letak dari catatan amal tadi, diletakkan di mana. Orang yang beriman catatan amalnya, innal abrara lafi, inna kitabal abrara lafi illiyin. Orang-orang yang baik catatan amalnya di mana? Ditempatkan di tempat yang mulia. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang mahal biasanya diletakkan di tempat yang baik, tinggi. Tapi kalau sesuatu yang bisa kena banjir, nggak apa-apa lah, ya kan? Kena banjir. Kalau yang berkas-berkas yang bagus, tinggi-tinggi supaya nggak kena banjir, ya kan? Yang kena banjir nggak apa-apa, taruh di bawah gitu. Catatan amal diletakkan, kalau orang-orang yang baik, di tempat-tempat yang tinggi. Tapi catatan orang-orang yang berbuat jahat, lafi sijjin, Al-Mutaffifin. Nah, di Insyiqaq ini hubungannya berbicara tentang bagaimana nanti seseorang menerima catatan amal itu. Gitu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u
Subura di surat Insyiqaq ini. Bagaimana dia menerima catatan amal itu dijelaskan di surat Insyiqaq ini. Itu hubungan antara surat ini dengan beberapa surat yang sebelumnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke ayat yang pertama. Idzas samaa'u syaqqat. Apabila langit telah terbelah. Seolah-olah sama maknanya dengan infitar. Idzas samaa'u fatarat. Sama kalau lihat terjemahnya antum versi bahasa Indonesia terbelah juga. Apa bedanya infitar dengan insyaqqat, infatarat dengan insyaqqat? Infatarat itu mulai terbelah, baru mulai terbelah. Jadi kalau baru pecah-pecah doang itu infatarat. Makanya Nabi itu sholat sampai hatta tatafattarat, infatarat, sampai pecah-pecah, berarti masih ya. Jadi awal mula itu pecah dulu dikit. Kalau sudah pecah secara sempurna, terbelah, nah itu namanya idzas samaa'u syaqqat. Kalau retak-retak doang, nah itu infatarat, baru retak-retak itu. Awalnya retak-retak, habis itu insyaqqat, terbelah. Nah, padahal kita tahu yang kelihatan kasat mata kita, jamaah sekalian, makhluk yang paling luas yang kelihatan kasat mata kita apa? Laut, bumi atau langit? Halo? Langit, betul nggak? Artinya sesuatu yang paling luas yang mampu dijangkau oleh mata kita adalah apa? Langit. Lihat laut luas dibandingkan dengan langit, nggak ada apa-apanya. Lihat gunung besar, lihat bumi lebih besar. Tapi yang kasat mata langit. Padahal tahukah antum, langit ini nggak seberapa dengan kursinya Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Bayangkan antum. Karena langit ini luas. Dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un." Langit ini kami bangun dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami meluaskannya. Langit ini sangat luas. Enggak usah langit. Matahari itu lebih luas daripada bumi. 100 bumi bisa masuk ke matahari. Padahal matahari itu adanya di mana? Di bumi atau di langit? Kayak apa luasnya langit? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat." Langit yang begitu luasnya itu terbelah. Sehingga kalau udah terbelah kayak apa ya? Dan dia adalah makhluk Allah yang secara kasat mata yang sangat luas. Berarti jatuhlah itu, udah terbelah. Matahari jatuh, ya kan? Bintang jatuh. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma natwis samaa'i katayyis sijil lil kutub." Di hari kami melipat langit seperti kami melipat lembaran buku, dilipat. Makanya idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit itu telah digulung. Kusyitat itu seperti antum kalau nguliti kambing, itu namanya kulitnya dilepas. Maka langit ini dilepas lalu disebut dilipat, terbelah, kelihatan. Maka udah seperti itu, wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Akhirnya terlihat semua yang tadinya terhijab dari antum, terhalangi, terlihat semua. Yang tadinya nggak kelihatan oleh kita, kelihatan semua. Kenapa? Langitnya udah dikuliti oleh Allah, kelihatan semua.
Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzas samaa'u syaqqat, terus wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dia patuh kepada Rabbnya, wa huqqat, dan memang semestinya dia patuh. Jamaah sekalian, makhluk Allah itu ada yang mendengar, ada yang patuh. Mendengar patuh. Tapi ada juga makhluk Allah itu yang mendengar tapi belum tentu patuh. Selain manusia dan jin, makhluk Allah itu mendengar dan patuh. Makanya antum lihat seluruh alam semesta ini bergerak, tak pernah berhenti, tak pernah mogok karena kepatuhan mereka kepada Allah. Matahari senantiasa terbit nggak? Coba bayangkan kalau mereka itu kadang patuh kadang enggak. Kacau. Senantiasa terbenam. Angin senantiasa bertiup. Seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, patuh taat kepada Rabbnya. Bukan hanya ketika nanti di hari kiamat, jamaah sekalian, langit dan bumi ini ketika awal diciptakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tsummastawa ilas sama' wa hiya dukhanun faqala lahal ard di'tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju langit, dan langit saat itu masih berbentuk asap. Allah berfirman kepada langit dan bumi saat awal penciptaan, datanglah kepadaku dalam keadaan terpaksa atau datang dalam keadaan patuh. Maka langit dan bumi mengatakan, kami datang kepadamu dalam keadaan taat dan patuh. Jadi dari awal langit dan bumi itu sudah patuh. Maka ketika nanti di akhir pun Allah ingin membatalkan peran mereka, mereka pun taat dan patuh kepada Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, ada makhluk yang bisa patuh dan tidak taat. Siapa dia? Manusia. Dipanggil azan, ada yang datang, ada yang enggak. Diperintahkan ini, dilarang ini, ada yang taat, ada yang tidak taat. Ini manusia begitu. Orang Yahudi begitu, sami'na wa asaina. Kami dengarkan, kami durhakai, kami selisihi. Ada juga orang liberal, kami dengarkan dan kami diskusikan, ya. Tapi kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri antum sangat beriman adalah antum senantiasa patuh. Saya ulang lagi, ya. Ciri antum sangat beriman, antum senantiasa patuh. Contohnya begini, kalau antum ngetuk pintu rumah anak sekali, gini aja, antum ngebel saya, nggak saya angkat, habis itu antum sebulan lagi baru ngebel, antum nggak betul-betul menunjukkan antum pengen nelpon saya. Tapi kalau antum ngebel saya udah 3 kali, lalu saya nggak jawab, habis itu antum sholat dulu mungkin, nggak lama kemudian antum nelpon lagi, 3 kali lagi nggak saya angkat, ya. Terus kemudian 10 menit kemudian antum nelpon lagi dan terus-terusan. Nah, itu berarti antum betul-betul kepengen apa? Kepengen ngomong sama saya. Saya kadang-kadang jamaah sekalian, ada jamaah yang pengen ngundang saya. Ketika, Ustadz bisa nggak ngisi pengajian di tempat saya tanggal sekian? Saya lihat jadwal saya, nggak bisa. Kalau tanggal sekian Ustadz, saya lihat lagi, waduh nggak bisa juga nih. Tanggal sekian nggak bisa lagi. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, kalau Ustadz tanggalnya yang bisa kapan? Wah, udah gimana coba? Berarti dia ini, berarti serius bener-bener ngundang, ingin ngundang saya. Kita nyesuaiin jadwal Ustadz deh kapan bisanya. Sampai dia ngomong begitu, waduh, saya bilang, oh, udah begini, saya bisa dimurkai Allah ini kalau nggak ngikut gitu, nggak mau memenuhi undangan dia gitu. Ini orang sungguh-sungguh,
Allah kalau kita sungguh-sungguh jamaah sekalian, mustahil Allah tidak memberikan apa yang antum inginkan. Problemnya kita tidak betul-betul sungguh-sungguh. Nah, bukti kita tidak sungguh-sungguh, kadang kita taat, kadang kita tidak taat. Maka kesungguhan itu ya ketika kita senantiasa taat dan senantiasa meninggalkan maksiat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengapa orang yang beriman itu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, terus kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Jujur keimanannya. Jadi kalau antum ketemu orang sedikit-sedikit, kalau ada ajaran agama ini, ngajak debat, ngajak diskusi, itu orang yang nggak kuat iman. Tapi orang yang beriman itu nggak kebanyakan diskusinya, kebanyakan amalnya. Sami'na, ada nih Qur'annya, oh ada. Hadisnya sahih nggak? Sahih. Sami'na wa ata'na. Tapi ada di hadis, ada. Oh jangan-jangan penafsirannya nggak begitu. Oh gitu kan, banyak tuh. Maksudnya itu menjaga kesopanan loh, gitu. Bukan menutup auratnya, udah mulai itu. Bukan pakai jilbabnya, udah mulai di otak-atik. Itu namanya nggak wa'adzinat li rabbiha wa huqqat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, ada kalimat yang menunjukkan betapa Nabi ini sangat jujur keimanannya. Sampai beliau mengatakan seperti ini. Demi Allah wahai pamanku, seandainya orang kafir itu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, ajaran ini, mengikuti mereka, nggak bakal saya tinggalin sampai aku mati karenanya atau Allah memenangkan agama ini. Itu persis kalau saya dijadiin presiden, kira-kira gitu kan. Ya kan gitu. Atau dijadiin menteri agar saya berkata tidak benar. Nah, gitu. Ini luar biasa jemaah sekalian, kejujuran. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi langit dan bumi wa'adzinat li rabbiha wa huqqat. Kalau manusia belum tentu azinat li rabbiha wa huqqat. Boleh jadi dia mendengarkan tetapi dia tidak patuh. Karena manusia itu jemaah sekalian tidak 100% manusia itu dikendalikan oleh Allah. Tapi ada bagian manusia itu dikasih kebebasan memilih. Saya ulang lagi ya, kebebasan memilih. Karena kebebasan memilih inilah yang membuat ada surga, ada neraka. Makanya langit nggak dapat surga, bumi nggak dapat surga, malaikat nggak dapat surga. Kenapa? Karena mereka tidak dikasih pilihan oleh Allah. Kalau manusia itu ada beberapa ruang, space di mana mereka bisa memilih taat, bisa memilih tidak taat. Inilah yang membuat mengapa antum sholat ini jamaah sekalian luar biasa antum pahalanya. Orang sabar kena musibah itu kalah sabarnya sama antum. Ada orang kena bencana nih, sabar dia. Antum sholat berjamaah lebih sabar mana? Lebih sabar antum. Karena orang yang sabar tertimpa bencana, sabar itu nggak punya pilihan. Betul nggak? Sabar nggak sabar kena musibah. Kalau sholat berjamaah ini termasuk ngaji ini, antum bisa milih nggak ngaji nggak? Bisa nggak milih nggak ngaji? Bisa. Bisa nggak milih tidak sholat berjamaah? Bisa. Tapi antum memilih ngaji, memilih sholat berjamaah, itu luar biasa. Jadi kesabaran antum itu tidak terpaksa, tetapi karena kesadaran dan pilihan. Nah, ini poin yang penting untuk disampaikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza as-samaa'u unshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Antum bisa cari rezeki yang halal? Bisa? Cari rezeki yang haram? Bisa nggak? Oke. Dengarkan ini. Mana yang lebih mudah, cari yang halal atau cari yang haram?
Ah, yang halal atau yang haram? Ayo, ayo. Nanti kita jawab ya. Nanti kita jawab. Kita lewatkan dulu. Masuk ke ayat ke berapa? Ketiga. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi ini didatarkan. Sebagian ulama mengatakan itu tanda bahwa bumi ini sebenarnya bulat. Buktinya pada hari kiamat Allah mengatakan nanti bumi ini akan didatarkan. Berarti sekarang bentuknya apa? Bulat. Nanti yang bulat ini akan didatarkan. Sebagian pendapat. Karena sekarang lagi ramai itu kelompok bumi datar, kelompok bumi bulat, kan gitu. Mayoritas ulama mengatakan bumi itu bulat. Salah satu dalilnya adalah ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, salah satu fenomena yang terjadi adalah bumi ini didatarkan, muddat, didatarkan. Berarti bumi ini sekarang ini tidak datar, makanya ada lembah, ada bukit, ya kan gitu. Ada naik, ada turun. Ini berarti tidak datar. Tetapi nanti pada hari kiamat bumi ini akan didatarkan sehingga yang terjadi apa? Pohon-pohon nggak ada lagi, gedung-gedung nggak ada lagi, lembah nggak ada lagi, bukit nggak ada lagi, datar. Wa idzal ardu muddat. Sehingga kalau datar rata berarti gunung masih ada nggak? Gunung masih ada nggak? Nggak ada. Dalam surat Toha surat 20 ayat 105 sampai 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung. Katakan Muhammad, Allah akan menghancurkan gunung itu sehancur-hancurnya. Lalu menjadikan bumi itu kosong, tak ada lagi yang tinggi, tak ada lagi pelang-pelang yang tinggi, semuanya rata. La tara fiha iwaja wala amta. Tak ada lagi yang miring, yang menurun, yang menanjak. Bumi pada saat itu diratakan. Wa idal ardu muddat. Itu berarti kalau seperti itu ada yang bisa sembunyi nggak di belakang pohon, di bawah lembah? Ada yang bisa sembunyi nggak? Nggak ada yang bisa sembunyi. Kenapa? Semuanya rata. Itu di atasnya nggak ada lagi. Yang ada di atasnya berarti hanya manusia, ya. Kemudian hewan yang belum musnah nanti. Lain-lainnya selain itu nggak ada, dihancurkan semua, rata. Sekaligus ini menjadi pendapat bahwa padang mahsyar itu nanti sebagian ulama mengatakan adalah bumi ini juga. Sebagian pendapat. Cuma buminya sudah dimodifikasi gitu. Tadinya bumi ini bulat, kemudian ini menjadi datar. Tadinya bumi ini ada lembahnya, ada bukitnya, kemudian ini menjadi datar. Tadinya jarak matahari dengan bumi seperti sekarang ini, nanti sangat dekat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Di hari nanti langit dan bumi ini dimodifikasi oleh Allah dengan bumi dan langit yang tidak seperti yang sekarang ini. Nah, jadi sebagian pendapat mengatakan bahwa bumi yang akan kita padang mahsyar yang kita tempati nanti adalah bumi yang kita sekarang ini, tapi sudah dimodifikasi. Nggak ada pohon lagi, nggak ada rumah lagi, jarak mataharinya juga sudah berbeda, semuanya serba berbeda. Tapi ini juga. Walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan bumi yang baru. Mari kita masuk ke ayat yang berikutnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya. Bumi tadi memuntahkan
Apa yang ada di dalamnya? Kalau di atasnya tadi diratakan, subhanallah, di bawahnya dimuntahkan, dilemparkan apa yang ada di bawahnya. Watakhallat, sampai menjadi kosong. Dulu orang tua kita kalau kita mintain duit, dia memang gak punya duit, apa yang dia lakukan? Gak percaya banget nih tuh. Nah ini namanya watakhallat. Kalau cuma begini dia bilang nih, enggak ada tuh. Tuh enggak ada tuh. Tuh enggak ada. Tapi kalau orang tua kita sudah sampai begini, nah tuh enggak ada nih. Nah ini namanya watakhallat. Antum bayangkan isi bumi itu apa aja, coba bayangin antum. Lumpur lapindo. Apa lagi? Makin ke bawah bumi itu makin panas. Karena bumi ini tadinya pecahan matahari. Kan langit dan bumi dulu tadinya padu kan? Baik teori modern juga begitu, dalam Al-Qur'an juga begitu. Awalam yaral ladzina amanu kafaru annas samawati wal arda kanata ratkan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Afala yu'minun? Apakah orang kafir itu tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi tadinya padu? Itu ada dalam Quran. Kalau teori Big Bang mengatakan semua benda-benda tadinya satu titik, lalu titik ini meledak. Setelah meledak berpisah. Nah itu kalau ledakan berarti panas kan? Nah sehingga para ilmuwan mengatakan bumi itu tadinya panasnya sama dengan panas matahari karena pecahan matahari. Panas. Lalu setelah itu diturunkanlah hujan dari langit. Antum kalau baca surat An-Naba ini mirip dengan surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna sirajaw wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja." Allah turunkan itu air deras sehingga bumi ini untuk pertama kalinya mengalami banjir bandang seluruh bumi. Nah ketika yang panas ini jamaah sekalian dibanjiri air, apa yang akan terjadi? Yang panas akan berada di mana? Paling bawah. Nah yang adem di mana? Permukaan. Maka itulah yang kemudian kita bisa tanami. Kita bahasanya. Tapi kalau bumi ini digali terus sampai ke bawah makin panas dan nanti bumi ini akan memuntahkan seluruh isinya, barang-barang tambang. Semuanya dimuntahkan, jasad-jasad, mayit-mayit yang sudah mati ribuan tahun yang lalu dimuntahkan semua sehingga menjadi kosong. Nggak bisa bayangin ya. Itu mirip jamaah sekalian dengan firman Allah dalam surah Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Karena tadi kalau atasnya sudah diratakan gunung berarti kan sudah hancur, berarti bumi ini akan seperti apa? Goncang. Karena yang membuat bumi ini tidak goncang karena ada apa? Gunung. Nah tadi ayat mengatakan wa idzal ardu muddat. Ketika bumi ini diratakan berarti gunung-gunung dihancurkan sebagaimana surat Thaha tadi. Nah saat itulah bumi ini mengalami apa? Goncangan dahsyat. Itu persis dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, baru setelah itu apa? Wa akhrajatil, mirip nih, asqalaha. Lalu bumi ini mengeluarkan beban-beban yang ada di dalamnya. Itu semakna dengan yang barusan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Sudah nyambung ya? Ketika bumi ditanya, "Oh kok begini kejadiannya manusia? Ada apa bumi? Kenapa begini?" Bumi ngomong, "Bi anna rabb yauma idzin tuhadditsu akhbarha." Oh Allah memerintahkan saya, bi anna rabbaka auha, lah Allah perintahin makanya saya patuh sama Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dulu Allah perintah saya patuh.
Sekarang Allah perintahkan lagi saya untuk hancur-hancurnya, aku patuh. Dan kemudian bumi ini menceritakan kabarnya. Apa yang kita lakukan diceritakan. Inilah mengapa tadi pendapatnya bahwa padang mahsyar itu adalah bumi ini juga. Kenapa? Karena bumi ini juga nanti yang akan menceritakan kelakuan kita. Oh, dulu dia sholatnya di masjid ini, di pojok sana, habis itu dia nyender di tembok, misalkan begitu. Ya silakan yang mau nyender ini bukan. Dulu dia bermaksiat di sini. Dia cerita, tuhaditsu akhbara. Itulah mengapa kalau kita sholat sunnah, habis sholat wajib, kita disunahkan bergeser jamaah sekalian. Bergeser. Jadi kalau perlu ada tempat-tempat semua ini udah pernah kita sholatin semua. Kenapa? Tuhaditsu akhbara. Sebagian salafus saleh dulu kalau pernah berbuat dosa di satu lokasi, mereka akan mendatangi lokasi itu lalu berbuat baik di lokasi itu lagi. Subhanallah. Kenapa? Saya khawatir nanti dibongkar saya. Makanya saya berbuat baik di tempat yang pernah saya berbuat maksiat di situ. Boleh juga kita terapin kan? Saya nggak tahu pernah saya ceritakan atau tidak. Kan seringkali kejadiannya sudah puluhan tahun, tetapi orang yang lewat situ seolah-olah melihat kejadian itu, ada tabrakan tadi saya lihat. Kata warga sana, nggak ada, mana? Tadi saya lihat berdarah. Oh, itu pernah kejadian sekian tahun yang lalu, Pak. Emang kisahnya gimana? Wah, kok persis dengan yang saya lihat. Orang udah nyangka-nyangka tuh jin, setan segala macam, angker. Ternyata ada teori yang mengatakan memang satu tempat itu merekam kasus, Pak. Jadi kasusnya terekam di sana, kadang dia play. Play, lalu tiba-tiba kita bisa melihat kejadian itu, padahal itu kejadian yang itu bukan fenomena gaib gitu. Ketika bisa dijelaskan, ternyata tempat itu merekam kejadian. Sama misalkan The Power of Water, bukunya siapa itu? Masaru Emoto, terbitkan oleh Mizan. Itu penemuan orang Jepang bahwa air itu merekam seluruh yang dikatakan kepada dia. Dan manusia ini tubuhnya kan sekian persen itu dari air. Jadi dahsyat ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Bumi pun memang patuh dan taat kepada Tuhannya, wa huqqat, memang sudah semestinya begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di ayat ini Allah tidak mengatakan kalau sudah terjadi begitu maka akan begini, enggak begitu. Padahal kalau antum baca surat sebelumnya At-Takwir misalkan, idza syamsu kuwirat, ya kan? At-Takwir, apabila bumi telah begini, langit telah begini, ada yang diceritakan, maka manusia akan menyadari apa yang telah mereka lakukan. Wah, ini tuh. Infitar juga begitu. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat, terus wa idzal biharu. Sering ketukar-tukar tuh. Pujirat wa idzal kuburu apabila begini-begini kuburan telah dibongkar, alimat nafsum ma ahdarat, maka ada makanya. Ayat ini nggak ada jemaah sekalian. Ini menarik. Biasanya jawabannya akan ada apa itu langsung ditakwir sama diinfitar langsung. Maka ayat ini nggak ada. Tiba-tiba ayat ini langsung begini bunyinya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Tiba-tiba memulai sesuatu yang baru. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu ya di dunia ini kadihun, melakukan amalan dengan melelahkan, dengan capek. Sungguhnya kalian tuh capek di dunia, bekerja dengan lelah dan capek. Terus tadi mana keterangannya? Emangnya ada apa? Kalau sudah terjadi demikian, emangnya ada apa? Kalau di At-Takwir kan dijelasin, maka kamu akan melihat. Ayat ini enggak. Kenapa? Inilah salah satu keindahan Al-Quran.
tidak dijelaskan agar antum berimajinasi secara liar. Ada apa ya kalau udah kayak gitu? Berarti nanti, itu ngeri sekali. Terus, nah itu, nyambung nggak? Halo, nyambung nggak maksud saya? Di sini disuruh imajinasi kita untuk menghayalkan. Wah, kalau udah datar semua, gunung hancur, bumi goncang, gempa luar biasa, terus yang dibawa dimuntahin semua, lumpur, api, segala macam, mayat-mayat. Waduh, nanti gimana ya? Terus gimana ya? Nanti bagaimana begini kondisinya, bagaimana? Terus antum dibiarkan tuh, liar antum berpikir itu. Nah, maka di sini tidak disebutkan, sehingga kemudian baru mulai ayat untuk memberi. Jadi gini, dampak tidak disebutkan ini li iradatit tahwil 'alan nas, untuk memberikan rasa takut kepada manusia. Dengan imajinasi tadi, dengan dibiarkan manusia itu memikirkan keadaannya sebagaimana pikiran, kemampuan dia berpikir, maka di situ akan menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Nah, baru kemudian di ayat ke-6 Allah memulai ya pembicaraan yang baru, yaitu wahai manusia, sesungguhnya kalian kadihun, bekerja secara sampai capek di dunia ini. Siapapun kalian di dunia ini, mau yang kaya mau yang miskin, kadihun, kalian semuanya berlelah-lelah dan bercapek-capek. Apa maksudnya? Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, bulan yang akan datang. Masih ada satu pertemuan di bulan depan ya. Satu pertemuan, karena di Ramadan saya biasanya off supaya ada fresh ya, refresh, jeda. Nanti pas habis Ramadan kita seolah-olah baru lagi, kita ketemu lagi. Nah, jadi insyaallah nanti kita akan bahas ya ayyuhal insanu innaka kadiyun. Jadi antum bayangkan berapa ayat tadi? 5 ayat tadi. Antum bayangin aja kayak apa coba? Kayak apa? Langit belah, semuanya berjatuhan. Terus yang di bumi ini rata, yang di bawah bumi, mudah-mudahan kita udah mati duluan deh sebelum hari kiamat. Ya karena pendapat yang kuat memang kiamat itu hanya akan terjadi pada seburuk-buruknya makhluk. Berarti saat itu nggak ada lagi orang baik, baru terjadi kiamat. Subhanallah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan ya semua manusia akan melihat hari kiamat nanti. Dalilnya misalkan mereka mendalilkan yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Pada hari nanti kamu menyaksikan hari kiamat, maka orang yang hamil muda belum seharusnya lahiran langsung brojol. Terus orang semuanya berjalan sempoyongan seperti orang yang mabuk, padahal bukan karena mabuk, akan tetapi karena azab Allah saat itu sangat keras. Itu di surat Al-Hajj. Ya, Al-Hajj betul. Sebutkan begitu. Tapi pendapat yang kuat yang terjadi adalah kiamat itu hanya akan dialami oleh orang yang terburuk, manusia terburuk. Orang-orang baik sudah dimatikan duluan, baru kemudian terjadi hari kiamat, karena Allah ingin melindungi hamba-hambanya yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik. Amin. Ada yang mau bertanya silakan. Dan manusia itu janji sama Allah ketika roh ditiupkan. Ya, Al-A'raf itu. Ya, Al-A'raf. Jadi ketika diambil dari tulang sumsum Adam dan membuat perjanjian sama Allah bahwa ketika kau di dunia nanti tiada Tuhan yang kau sembah dan kerja kau hanya untuk beribadah. Kita bahwa semuanya manusia ini udah berjanji pada Robnya pada saat itu. Nah, tapi kan ketika di dunia
kalau neraka itu, surga dan neraka itu kan tidak pasti ya. Kita entah masuk surga apa neraka, belum tentu. Yang sholat 24 jam belum tentu. Surga itu kan hidayah. Tapi kerja yang sudah kerja itu sesuatu rezeki yang udah pasti. Pasti kan kerja itu rezeki pasti. Betul. Surga neraka nggak pasti. Tapi kenapa kita mikirnya itu giliran surga neraka ibadah kita berjalan, sementara kita kerja berlari gitu. Padahal tidak ada ayat dalam Quran bahwa kerja berlari dan beribadah berjalan. Justru Allah bilang berlarilah ketika mendengar azan gitu. Kenapa kok kita bolak-balik gitu, Ustaz? Sesuatu yang belum pasti kita kejar. Yang sesuatu yang belum pasti kita nggak kejar, sesuatu yang belum pasti kita tidur pun rezeki pasti ada gitu kan? Subhanallah. Ya, luar biasa. Tolong dijelasin pola pikir yang salah itu apa gitu? Pertama, kenapa kok sesuatu yang tidak ada jaminan kita justru santai gitu ya? Yang dijamin kita malah mati-matian. Ya. Rezeki kan dijamin ya. Mati-matian gitu. Surga neraka nggak dijamin, tapi kita nggak mati-matian. Jawabannya apa itu? Jawabannya adalah bal tu'thirunal hayatad dunya. Atau jawabannya lagi di surat kalla bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah. Kalian itu mencintai yang segera. Kalian itu mencintai yang kasat mata. Cinta dunia. Itu jawabannya. Cinta dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak memahami hakikat dunia dibandingkan dengan hakikat akhirat. Ini pangkalnya. Tidak memahami hakikat dunia. Kalau orang memahami hakikat dunia lalu memahami hakikat akhirat, betul-betul memahami ini, maka mereka tidak akan mengorbankan akhirat demi dunia. Nah, ini berarti kita perlu memahami hakikat dunia dan hakikat akhirat, lalu kemudian mengcompare. Karena wataknya manusia itu tidak mungkin mereka akan meninggalkan sesuatu yang lebih menguntungkan untuk keuntungan yang kecil. Logikanya manusia itu pasti lebih baik saya meninggalkan keuntungan yang kecil ini, yang sebentar ini, untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau kita belum menemukan hakikat ini, maka seperti itulah kita. Apa? 10 juta. Ya. Gaji 25 juta. Ya. Tapi rela sholat subuh, sholat qobliyah ketinggalan. Nah. Allah bilang sholat subuh dan sholat qobliyah itu dunia dan seisinya. Betul. Bahkan tahajud minta kasih langsung. Iya. Tapi rela hanya karena gaji 25 juta, 35 juta. Iya. Atau 10 juta. Iya. Kecapean gitu kejar dunia. Betul. Nah, karena akhirat itu kan gaib sekarang. Kalau dunia itu cash. Ya, sebentar. Dunia ini kan cash, tampak. Akhirat itu kan perkara gaib. Maka kenapa iman itu terkait dengan perkara gaib? Yang tampak tidak perlu diimani. Yang tampak perlu diimani nggak? Halo? Iman nggak laku kalau udah tampak. Nanti ahli neraka udah ngelihat neraka, ya Allah iman deh, aku beriman deh, diterima nggak? Enggak. Kenapa? Karena masa keimanan sudah expired. Jadi keimanan itu harus ketika sesuatu itu gaib. Makanya di Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, man khasyar rahmana bil ghaib. Jadi disinilah, nah berarti problemnya keimanan kepada yang gaib. Kalau keimanan kita kepada yang gaib ini sangat rendah, maka pasti dikalahkan oleh hal-hal yang tampak nyata tadi. Iya kan? Tapi orang yang beriman itu
seolah-olah menyembah Allah, seolah-olah melihatnya. Nah, itu dia. Nah, itu iman. Jadi mengapa iman lemah kalau begitu? Kenapa orang meninggalkan sholat subuh qobliyah? Imannya lemah berarti. Kenapa orang rela meninggalkan sholat berjamaah padahal dia bisa sholat jamaah? Lebih mengutamakan makan. Oh, imannya lemah. Imannya lemah. Karena kalau imannya kuat berarti dia akan melihat 27 juta aja minimal gitu kan. Iya kan? 27 juta nih, rugi gue gitu. Engkau gue sholat sendiri 1 juta doang dapat. Mana ada orang akan meninggalkan 27 juta demi 1 juta. Yang ada, kenapa kok terbalik? Ah, itu keimanannya dia tadi yang kurang. Itu problemnya. Makanya mengapa iman kepada hari akhir itu adalah rukun iman. Rukun iman. Maka itu perlu dipupuk, perlu ditingkatkan. Dan makin cerdas orang, makin berkualitas IQ antum, makin antum akan mementingkan sesuatu yang tidak tampak dalam hidup ini. Betul atau tidak? Jadi kalau orang hanya melihat yang tampak-tampak dalam hidup itu anak SD, ya orang bodoh pun ya sama. Tapi makin kualitatif kita, makin cerdas kita justru akan memperhatikan. Gini aja deh, antum makin bijak, antum milih istri itu nggak lagi lihat penampilan cantiknya gitu. Betul nggak? Mungkin kalau anak ABG ya, betul nggak? Tapi kalau antum sudah makin matang, tentu bukan itu yang nomor satu. Paling antum bilang yang penting nggak malu dibawa kondangan kan gitu. Betul nggak? Iya kan? Yang paling penting apa? Oh bla 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 bla. Makanya antum lihat, kadang-kadang tuh kenapa sih orang-orang sukses itu kadang-kadang bininya fisiknya biasa aja gitu. Nah, dia udah semakin ini gitu. Orang-orang yang biasa kok bininya cakep-cakep ya, dia mentingin cantiknya. Makin antum hebat, makin antum akan melihat kecantikan dalam, bukan lagi kecantikan luar. Gitu. Paling cantik otaknya jongkok tuh, kan gitu. Begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Soal lain boleh. Ya, itu wilayah fikih ya. Antum pasti akan mendapatkan dua pendapat yang mengatakan cukup dengan taubat, nggak perlu diganti, ya kecuali kalau kaitannya dengan harta ya. Dengan harta, misalkan pernah berhutang sama orang, bayar atau taubat, ya tetap harus dibayar. Adapun dosa kepada Allah yang sifatnya ibadah ritual, pendapat mayoritas adalah cukup taubat, maka seperti jadi posisinya seperti orang kafir yang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam, berapa banyak sholat yang udah dia tinggalkan? Nggak perlu dia ulang. Waduh, saya rapel, nggak perlu. Tapi antum akan mendapatkan pendapat yang mengatakan harus diulang sesuatu yang pernah dia tinggalkan itu, dikira-kira saja. Ada dua pendapat itu soal fikih, karena nggak ada hadis yang bisa dipegang dalam konteks sholat itu yang dia harus kecuali kalau kelupaan ada. Kalau kelupaan, siapa yang lupa sholat lalu ingat, maka dia melakukan sholat yang dia tinggalkan itu waktu dia ingat. Atau ketiduran, nah ada kalau ketiduran. Siapa yang tiduran lewat waktunya, nah saat itulah dia mengerjakan gitu. Tapi kalau karena kemaksiatan dulu ya, bandel kira-kira gitu ya, dulu masih di jalan yang bengkok kira-kira, terus dia tobat, aduh saya nyesel, nah konteksnya berbeda ya. Mayoritas mengatakan tidak perlu diulang, cukup tobat maka sudah diampuni dosa-dosanya. Ya tentu antum memperbanyak sholat sunnah ya, untuk
menutupi kekurangan-kekurangan itu. Tapi pasti antum akan mendapatkan ustadz nanti yang menyampaikan harus diganti begini. Yang mana ustadz yang benar? Antum tanya hati antum aja. Kira-kira antum nyamannya bagaimana? Gitu ya. Karena kalau fikih mesti begitu. Fikih itu karena bukan soal prinsip gitu, kalau begitu mesti ada A ada B. Ya kalau saya sarankan nggak usah diulang, cukup antum tobat, memperbanyak sholat sunnah aja. Sholat sunnah, kebaikan antum perbanyak, udah insya Allah itu akan menggugurkan dosa-dosa antum yang lalu. Berat sekali orang nanti kalau mau tobat kalau nggak jadi tobat. Iya, coba kalau orang mau tobat nih, kamu tobat nih, ya nanti dosa kamu berapa tahun nggak sholat? Setahun harus dirapel, capek gua. Gitu. Nggak jadi tobat tuh Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Cukup ya, sudah jam 1:15. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.